Shalom teman-teman semua. Oh, udah kenal sama aku semua ya? Belum ya? Oke. Perkenalkan, namaku Arta Siregar. Aku dari alumni Unimed, aku bimbingan konseling Stambu 2016. Salam kenal ya teman-teman, karena katanya kalau tak kenal maka tak sayang. Kalau udah sayang, ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Oke. Teman-teman, tema World Student Day sedunia adalah Perseverance. Nah, tapi karena kita di Indonesia, kita buatlah bahasa Indonesianya, yaitu bertekun. Betulnya itu, Sen? Soalnya dia bahasa Inggris. Oke, teman-teman, hari ini kita akan, tema kita Persevere, bertekun. Aku mau cerita sedikit, cerita tentang seseorang yang pasti kalian kenali dan pasti pernah kalian makan. Kalau kalian belum pernah memakannya, nanti kalian minta sama Bang Jandri biar bisa dibandari Bang Jandri ya. Oke teman-teman, ya udah langsung dibuka ya, jadi ketahuan. Nanti minta bandari Bang Jandri ya, nggak apa-apa, udah pas. Teman-teman, aku mau cerita tentang pendiri KFC saat ini. Teman-teman, kita tahu siapa bapak ini. Bapak ini adalah Harlan Sanders, pendiri KFC. Sebelum dia menjadi seorang pendiri yang terkenal atau masakannya yang kita minati, yang kita sukai pada saat ini, ada banyak yang dia alami. Ada banyak cobaan-cobaan yang dia alami. Bahkan pada saat itu teman-teman, dia menjadi seorang petani, dia menjadi pemadam kebakaran, bekerja di pom bensin, bahkan membuat restoran yang berhasil memang pada saat itu. Tetapi nggak lama setelah itu, dia bangkrut karena kota yang sedang dibuatnya restoran itu sudah tidak strategis lagi. Itulah restorannya, ya. Teman-teman bayangkan, dia bangkrut dan pada akhirnya dia punya utang. Karena dia kira dia akan maju kan di restoran itu, tetapi pada akhirnya dia punya utang. Pada saat itu pinjol belum ada. Jadi pada akhirnya dia mungkin bingung dan lain sebagainya. Pada akhirnya dia menjual segala propertinya. Tunggu, aku tanya dulu jam ya. Dia menjual segala propertinya pada saat itu untuk mendapatkan uang dan membayar utang. Lalu teman-teman, apakah dia berhenti di situ saja? Atau tentu tidak lah ya, karena udah bisa kita nikmati KFC-nya. Teman-teman, 1 tahun dia terus uji coba resepnya. 1 tahun dia uji coba resepnya. Setelah itu dia berkeliling kota. Setelah 1 tahun dia menguji coba, dia udah dapatkan resepnya. Dia uji coba dan menawarkan resep rahasianya ini ke berbagai restoran-restoran yang ada di negara itu. Teman-teman, aku nggak tahu ya, apakah ini terlalu hiperbola, tetapi inilah yang saya dapatkan ketika saya mencari di internet. Bayangkan lebih dari 1.000 restoran menolak resepnya pada saat itu. Dia udah buat resep rahasia, bagi dia udah enak kali sehingga dia menawarkan ke seluruh restoran. Bayangkan lebih dari 1.000 restoran menolak resepnya. Apakah dia lelah? Apakah dia berhenti? Tentu tidak ya. Ia nggak kenal lelah teman-teman. Ia tetap bertekun dan menawarkannya. Dan hingga pada akhirnya mungkin karena ketekunannya mungkin ya, karena keuletannya mungkin ya, oh yaudahlah lalap kau datang ke sini, ya nggak tahu kita ya, nggak tahu karena kita saat itu nggak ada di kejadian itu. Yaudahlah sinilah aku terima aja. Jadi ada 4 restoran yang menerima pada saat itu, 4 restoran yang menerima resepnya, dan pada akhir itu dia percaya diri, dia membuat waralaba yang bernama KFC. Yang bahkan pada saat ini sangat-sangat diminati banyak orang. Bahkan teman-teman tahu 3.500 gerai di seluruh dunia. Lebih dari 3.500. Wow, luar biasa bukan? Dia dari seorang petani, pemadam kebakaran, pom bensin, bahkan dia bukan siapa-siapa. Ada banyak hal yang dia kerjakan untuk mencapai, sampai dia meninggal loh dia jadi seperti ini. Wow, luar biasa ya. Dia udah meninggal tapi tetap aja ada fotonya ini. Luar biasa bukan? Teman-teman, hari ini kita belajar persevere, ketekunan. Dalam bahasa Batak, ada satu kata yang sangat dekat artinya dengan bertekun, yaitu jugul. Menurut teman-teman biasanya kapan kita bilang orang jugul?
Apaan? Oke, Kak Otu ngotot. Yang lain? Waduh, iya apa lagi? Oh terima kasih, oh banyak sekali. Ya teman-teman, biasanya saat kapan kita bilang orang jugul? Saat ketika contohnya ada anak-anak, udah ini baru dibagusin gitu ya, ini baru dicat, baru rupanya dia mengecat kembali, pakai pensil catnya, dicatnya lagi. Jangan lo nak, kata mamanya, oke. Nggak ada lagi mamanya, catnya lagi. Jangan lo nak, oke, diberhentikannya. Nggak ada mamanya, catnya lagi. Itu kan biasanya dibilang jugul, itu kan biasanya. Dan yang dibilang Bernardo juga benar, ngotot gitu ya. Tetapi teman-teman, bukan ngotot di dalam artian negatif gitu ya, tapi jugul dalam artian positif, yaitu jugulhonlah Bernardo menekuni studimu. Example, contohnya Ben, jangan berapa kali kau. Teman-teman, disuruh tetaplah kerjakan, seperti anak kecil itu ya, mungkin dia salah ya pada saat itu, tapi bukan pengertiannya bukan ke negatifnya, tetapi yang positifnya gitu ya. Teman-teman, bertekun adalah melakukannya terus menerus. Next, sorry lupa aku kalau ada ini. Bertekun adalah melakukannya terus menerus sampai finish, walau banyaknya kendala, tantangan yang dihadapi pada saat itu. Untuk menghasilkan sesuatu yang nyata, diperlukan ketekunan atau keuletan. Tentu hal itu tidaklah mudah teman-teman. Ya bagi Bernardo mungkin mudah ya, karena memang udah tantangan aja hidup ini. Oke teman-teman, mari belajar dari salah seorang yang sangat bertekun dalam mengerjakan bagiannya. Ada yang tahu nggak siapa di dalam Alkitab yang bertekun? Oke, kayaknya nggak ada yang tahu karena aku plot twist ya, karena aku ngasih taunya cuma sama Bang Nando pada saat itu. Teman-teman mari next, mari melihat Paulus. Siapa yang tidak kenal Paulus? Siap. Oke, semuanya kenal lah ya. Oke. Iya aja bilang. Jadi teman-teman mari kita lihat bagaimana Paulus menunjukkan ketekunannya pada saat itu. Yang pertama, ia tekun memperhatikan jemaat-jemaat. Di setiap suratnya kita melihat Paulus sangat tekun memperhatikan jemaat. Ia ingin tahu keadaan jemaatnya. Ia ingin mengunjungi mereka, menanyakan kabar mereka. Kalau kita buka Roma 1 ayat 8 sampai 13, saya membaca ayat 10. Semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Ada hal yang dia mau memperhatikan jemaat supaya dia biasa melihat dengan jelas, bukan hanya kirim-kiriman surat, tetapi dia pengen melihat eyes to eyes. Ace to ace, gitu teman-teman, luar biasa bukan? Bahkan teman-teman, bagaimana dia memperhatikan jemaat, bahkan di Roma 16 ayat 3 sampai 16 kita bisa melihat, kirim salam ya sama Priscilla dan Aquila, dia minta kirim salam. Coba kita baca, Roma 16 ayat 3 sampai 16. Saya meminta dengan kasih Bernardo yang membacakannya. Roma 16 ayat 3 sampai 16. Sudah? Iya, yang kirim salam itu aja, nggak usah semuanya, Dek. Fokus lah, Ben. Yang ia mengirimkan salam. Ada yang udah bisa melihat selain Bernardo? Oke, teman-teman nanti kalian bisa lihat sendiri. Mari lihat Roma 16 ayat 3 sampai 16. Di situ ia mengatakan kirim salam kepada Priscilla, orang yang bersama-sama bertekun melayani denganku. Kirim salam dengan Aquila, kirim salam dengan Epenetus. Bayangkan sampai dia terus ia tekun memperhatikan sampai ia kirim salam gitu loh. Berarti dia kenal kan dengan jemaatnya.
Berarti dia tahu siapa-siapa aja jemaatnya. Teman-teman, yang kedua adalah ia tekun mendoakan jemaat. Teman-teman, Paulus sadar betul bahwa dasar pelayanannya adalah kasih karunia Tuhan, dengan tujuan agar rahmat Kristus dapat dinyatakan kepada dunia. Sebab itu teman-teman, ia selalu membawa setiap orang-orang yang ia layani dan rekan-rekan pelayanannya dalam doa. Kita bisa melihat dari Efesus 16 sampai 18 dan 2 Timotius 1 ayat 3. Ia katakan, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Bayangkan, dia selalu mengingat kita selalu mengingat jemaat-jemaatnya pada saat itu ketika berdoa. Luar biasa kali memang Paulus ini ya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita seperti itu? Nah, tanyakanlah sama diri kita sendiri ya. Teman-teman, apalagi yang menjadi ketekunan Paulus dalam mengerjakan pelayanan? Ia tekun berharap dan memandang kepada Allah. Teman-teman, kita bisa melihat dengan jelas pengharapan yang dimiliki Paulus dalam surat-suratnya. Pengharapan di dalam pribadi Tuhan yang tidak berubah. Pengharapan di dalam kebangkitan Kristus yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dan pengharapan di dalam janji Tuhan yang akan menyediakan upah pada waktunya. Teman-teman, gimana kita saat ini? Apakah kita masih bertekun memperhatikan AKK kita kalau kita menjadi seorang PKK? Apakah kita memperhatikan mereka, membawa mereka dalam doa? Apakah kita mendoakan jemaat kita, mendoakan kalau kita pengurus, kita mendoakan PKK atau AKK yang sedang terjatuh, yang sedang tidak baik-baik saja? Bahkan apakah ketika kita menjadi seorang pelayan, ketika kita menjadi seorang gembala, apakah kita mau bertekun, berharap kepada Tuhan bahwa orang yang sedang kita layani akan hidup di dalam Tuhan, akan berpengharapan di dalam Tuhan? Teman-teman, mari tanya kepada diri kita sendiri. Apakah Tuhan melihat, apakah Tuhan melihat apa yang Paulus lihat untuk kita lihat juga? Teman-teman, apa selanjutnya tantangan yang dihadapi Paulus? Apakah Paulus punya tantangan atau dia tetap bertekun gitu ya? Apakah dia nggak punya tantangan ketika dia bertekun? Ternyata tidak, teman-teman. Ada banyak tantangan yang ia hadapi. Ada banyak tantangan yang dia hadapi ketika ia mengerjakan pelayanan. Tetapi ia tetap bertekun. Kita melihat ya, aku membagi dua bagian. Ada dalam internal, ada dalam eksternal. Dalam internal, duri dalam daging. Kalau kita baca 2 Korintus 12 ayat 7, ia katakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang yang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Yang beberapa penafsir mengatakan duri Paulus diberikan untuk mencegah dia menjadi sombong atas pernyataan-pernyataan yang telah dia terima. Yang duri Paulus membuat dia lebih bergantung pada kasih karunia Duri Paulus membuat dia lebih bergantung pada kasih karunia ilahi dibandingkan ketika orang, bagus sekali pelayananmu ya Paulus, luar biasa ya yang sedang kau kerjakan. Dia lebih bagus. Bagi dia lebih bagus ada duri dalam dagingnya, biar jangan dia terus dipuji-puji, karena ternyata Paulus manusia biasa juga ya. Yaitu dia punya kesombongan. Kalau nggak ada duri dalam dagingnya itu, mungkin bisa jadi dia sama seperti orang-orang yang meninggalkan dia. Sama yang di ayat selanjutnya, tantangan berikutnya, ia ditinggalkan oleh teman-temannya. Konflik sesama tim, konflik sesama teman sepelayanannya. Yang pertama, teman-teman, kita bisa melihat kan, ia berselisih paham dengan rekan sepelayanannya, yaitu si Barnabas. Si Barnabas pergi ke kiri, dia pergi ke kanan. Ya terserah sih mau ke kanan atau ke kiri. Teman-teman, bayangkan dia ditinggalkan oleh teman-temannya. Bahkan nanti kita lihat dia 2 Timotius 4 ayat 10, dia berkata kepada Timotius,
Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Demas, orang sepelayanan juga meninggalkan dia. Ada banyak hal tantangan yang dihadapi Paulus, bukan? Lalu teman-teman, kita bisa melihat tantangan eksternal. Jemaat yang tidak bertumbuh. Jemaat yang tidak bertumbuh seperti jemaat yang terpecah yang ada di Korintus. Kita bisa nanti melihat dari 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. Perpecahan karena para pemimpin dalam jemaat mulai berkembang, beberapa anggota gereja mulai lebih lekat pada pelayan dibandingkan Injil tersebut. Paulus menyalahkan sikap ini sambil mengingatkan mereka bahwa baik dia maupun orang lain tidak disalibkan demi mereka. Teman-teman, bayangkan udah dia berjuang, tetapi ada lagi tantangan, yaitu orang yang dilayaninya, AKK-nya lah ya, orang-orang yang jemaatnya pada saat ini gak bertumbuh. Udah seberjuang itu dia, udah setekun itu dia, tidak bertumbuh. Lalu teman-teman, kita melihat ia ditangkap dan dipenjarakan oleh karena Injil. Kita bisa melihat dari Efesus 3 ayat 1. Silakan dibaca oleh Samuel. Efesus 3 ayat 1. Thank you, Samuel. Dia dipenjarakan oleh karena Kristus. Dia dipenjarakan oleh karena Injil. Teman-teman, Paulus sungguh bergumul dalam mengerjakan pelayanannya. Ada banyak tantangan yang sedang ia hadapi pada saat itu. Ada banyak hal kendala dia yang mungkin kita nggak tahu pada saat itu. Apakah dia pengen menyerah? Apakah dia pengen bertahan dan lain sebagainya? Karena banyak hal tantangan dia, teman-teman. Begitu banyak bukan tantangan dia, baik dalam dirinya, baik dalam luar dirinya. Menariknya, teman-teman, Paulus mengatakan ketika ia di dalam penjara, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Ketika ia di penjara, dia berkata demikian. Ketika banyak tantangan, dia berkata demikian. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Abang kakak dan teman-teman, apa saja tantangan yang kita hadapi dalam pelayanan? Mungkin jika dalam internal, secara pribadi kita menjadi seorang pelayan yang merasa tidak layak, memiliki kekurangan, ketidakpercayaan diri. Kalau saya bisa mengasih contoh, saya pribadi. Pergumulan yang sangat berat bagi saya berdiri di tempat ini. Saya bukan orang yang mau atau yang suka memberitakan Injil di banyak hal, di depan banyak orang. Saya bukan orang yang bisa dilihat semua orang. Saya adalah pemain belakang. Saya bukan orang-orang yang bisa berkata-kata dengan baik ketika banyak orang. Tetapi kalau kita one by one, bisa aku, pasti kalah kau. Maksudnya bukan gitu ya. Teman-teman, sungguh ada duri dalam dagingku juga, teman-teman. Ada duri dalam dagingku. Mungkin secara tim, mungkin kita merasa tidak memiliki beban yang sama dengan tim. Ih, kok bisa ya dia berpikir seperti itu? Padahal maksudku begini. Ih, kok bisa ya dia kayak gitu sama aku gak dicakapinya, sementara aku gak tahu apa salahku. Ya aku kalau gak dikasih tahu apa yang mau ku, udahlah gak ngerti lah aku. Stres dia gara-gara itu, berbeban dia, berat dia gara-gara itu, ditinggalkannya pelayanan gara-gara itu. Atau konflik antar pelayan, atau karakter yang contohnya aku segala sesuatu itu harus cepat.
Pokoknya harus cepat dikerjain. Sementara rekan kerjaku atau adik-adikku TPS, mereka mengerjakan pelan-pelan. Apalagi lah ketua kami yang baru sampai. Teman-teman, berbeda, sangat berbeda. Tetapi apakah itu yang membuat kami berhenti untuk menjadi seorang pelayan? Mungkin tidak hanya internal, ada juga eksternal. Contohnya adik-adik yang tidak bertumbuh sama seperti Paulus pada saat itu. Atau tantangan dalam keluarga yang sudah alumni, yang akan melayani keluar dan lain sebagainya. Atau tuntutan pekerjaan yang overload, sehingga tidak bisa lagi melayani atau memimpin kelompok kecil. Atau bahkan seperti yang dibilang tadi oleh si Tepen, yaitu MBKN. Ada banyak hal yang membuat pada akhirnya mahasiswa jadi sulit untuk melayani. Mahasiswa jadi sulit untuk menjadi seorang PKK atau menjadi seorang pengurus. Teman-teman, ada banyak tantangan bukan yang kita hadapi? Teman-teman, ketika Paulus di penjara, ia lebih banyak melayani orang pada saat itu. Bahkan banyak sekali orang yang bertobat pada saat itu karena pelayanan dia di penjara. Teman-teman, seharusnya kita pun semakin banyak tantangan tidak membuat kita berhenti. Tidak membuat kita berhenti melayani, tapi itu membuat kita semakin semangat bahwa tugas kita semakin besar, bahwa Tuhan telah menuntun kita untuk mengerjakan ini. Teman-teman, harusnya tantangan itu membuat kita semakin solid. Tidak lagi fokus pada salah paham, memikirkan kok bisa lah dia pingin es, padahal aku nggak pengen es karena aku lagi batuk. Bukan itu lagi yang kita pikirkan. Kok bisa lah dia pengen huruf U sementara aku L. Bukan itu lagi yang kita pikirkan. Kok bisa lah ya si Samuel ini lama datangnya. Bukan itu lagi yang sedang kita pikirkan. Bukan itu lagi yang jadi pembahasan kita. Bukan itu lagi. Tapi bagaimana fokus kita, teman-teman, menangisi ladang. Bukan menangisi diri sendiri. Tidak lagi berpikir apa yang orang lain lihat tentang aku. Ketika aku berada di tempat ini, ada beberapa orang yang ada di sini. Aku bilang, aku takut loh kalau misalnya aku gak sesuai dengan apa yang kalian mau. Aku takut loh gak sesuai dengan apa yang kalian pikirkan ketika aku berkata-kata. Tapi ada seorang abang yang mengatakan, kau sedang melayani siapa? Kau sedang mengerjakan apa? Itu mengingatkanku kembali, who am I? Untuk apa aku menjadi staf perkantas? Untuk apa aku menjawab iya ketika aku diseringkan menjadi seorang hamba Tuhan? Itu yang menyadarkan aku, yang membuat aku, yang meneguhkan aku bisa berdiri di sini. Teman-teman, mungkin adik-adik TPS-ku seluruhnya tahu apa kekuranganku, karena aku begitu banyak cerita dengan mereka. Dan orang ini pun juga aku yang nyuruh datang, karena apa? Karena salah satu yang menguatkanku bagiku mereka gitu. Teman-teman, seharusnya bukan itu lagi yang gue pikirkan. Bukan bagaimana pandangan kalian terhadapku, bagaimana nanti aku dikritik kalau khotbahku tidak mengena sama orang lain. Bukan itu lagi yang seharusnya aku pikirkan. Tapi bagaimana aku bisa menangisi ladang? Bagaimana aku melihat ada orang siswa yang merokok di depan mataku? Bagaimana aku melihat ada siswa yang sorry to say dia ciuman dengan pacarnya? Seharusnya itu yang ku tangisi. Seharusnya itu yang ku streskan. Kenapa dia bisa seperti itu? Dan kenapa aku ada di sini? Seharusnya itu yang kupikirkan, yang kutangisi. Bukan lagi tentang diriku. Is kayak mana ya biar dipuji Kak Juli aku? Is kayak mana ya biar dipuji si Samuel aku? Is kayak mana ya biar dipuji pelayanan mahasiswa aku? Bukan itu lagi yang harusnya kupikirkan. Teman-teman, mari melihat apa yang menjadi fokus kita saat ini.
Apakah fokus kita ketika kita melayani seperti MC yang mengatakan, Tuhan, aku sudah banyak mengerjakan pelayanan, tetapi aku masih di sini-sini aja, aku nggak bisa lulus MBKN dan lain sebagainya. Teman-teman, apakah itu yang sedang kalian kejar? Apakah itu yang menjadi motivasi kita? Teman-teman, you'll never walk alone. Kamu gak pernah sendirian. Kita sedang di tempat yang sama. Hanya saja di kondisi yang berbeda. Teman-teman, jika kita bisa melihat sebentar, melihat ke negara lain, bagaimana mereka bisa berjuang untuk pelayanannya. Bagaimana mereka yang tidak diperbolehkan memberitakan Injil kepada sesamanya. Bahkan kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak ada agamanya, itu pun tidak boleh, teman-teman. Kalau teman-teman sudah membaca apa yang sudah di-share abang kakak teman-teman PMK TPPM ke grup Topi-Topi Doa, aku membacanya dan aku ternyuh. Bayangkan ada topi doa dari negara Timur Tengah, kota yang cukup sensitif, aku nggak tahu kota apa, tetapi dia negara Timur Tengah. Mereka tetap berjuang, teman-teman. Mereka tetap berjuang untuk memberitakan Injil, walau tidak bisa sembarangan berkata Yesus. Bahkan mungkin berdoa aja, nggak boleh kalian sembarangan, teman-teman. Nggak boleh kalian menutup mata, Tuhan tolonglah aku, Kristus selamatkanlah aku. Nggak boleh. Di kota itu, di negara itu nggak bisa berkata demikian. Tapi teman-teman, mereka tetap berjuang. Mereka tetap berjuang, mereka tetap berdoa, dan mereka masih ada sampai saat ini. Mereka salah satu topi doanya, bertekun mencari cara yang efektif dan bisa diterima. Teman-teman, aku merasa, oh God, aku kehilangan banyak hal di sini. Aku kehilangan banyak. Aku terlalu melihat diriku sendiri, bukan melihat ladang yang sedang menungguku. Oh Tuhan, ampunilah kami. Oh Tuhan, ampunilah hamba-Mu ini. Karena teman-teman, sering sekali kita merasa, aku udah ngerjakan loh Kak semuanya. Aku loh Kak yang paling capek. Aku loh Kak yang semua hal aku. Sampai aku bilang, oh iya ya Dek, yaudah kok gak usah lagi kau kerjakan apapun. Ya kan? Sampai gitulah aku. Cuman teman-teman ternyata bukan itu yang Tuhan mau. Bagaimana kita punya hati yang bertekun seperti Paulus. Ia bertekun di tengah banyaknya kondisi dia. Di tengah banyaknya tantangan dia, bahkan dia dipenjarakan, teman-teman. Dia dipenjarakan karena Injil. Dia tidak memikirkan dirinya lagi, tetapi apa yang dia pikirkan? Kebergantungan penuhnya kepada Tuhan. Bagaimana supaya Injil ini bisa tersebar ke seluruh dunia pada saat itu. Teman-teman, kita harus bertekun. Sama seperti Paulus yang mengatakan di Kisah Para Rasul 26 ayat 19. Kepada panggilan itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Luar biasa kali bukan Paulus? Tidak pernah dia tidak taat atas panggilan itu. Teman-teman, MC tadi sudah menyampaikan. Siapapun kita yang berada di tempat ini, siapapun kita yang berada di tempat ini, baik kalian yang pelayan siswa, baik kalian yang pengurus di kampus, baik kalian yang pengurus di PMK TPPM, mari satukan hati kita, berdoa, bertekun, memperhatikan jemaat kita, AKK kita, PKK kita kalau kita pengurus. Mari memperhatikan, bukan menjudge. Kalau kita melihat Paulus, teman-teman, makanya aku kalau bicara tentang Paulus sungguh luar biasa gitu ya.
Paulus ketika jemaat Korintus terpecah-pecah, dia nggak ada loh menjudge. Dia di dalam suratnya itu nggak, pertama dia bukan menjudge. Dia memberikan salam dulu. Salam. Luar biasa bukan teman-teman? Teman-teman, saat ini mari berjuang bersama. Seperti yang aku bilang, you'll never walk alone, itu adalah semboyan Liverpool. Aku bukan pemuja Liverpool ya. Kamu tidak pernah sendirian. Kita punya kondisi yang sama, tetapi tempat kita saja yang berbeda. Kami, pelayan siswa, menangisi bagaimana siswa boleh ikut kelompok kecil. Bagaimana mereka bisa hidup di dalam Tuhan. Kalian, PMK, TPPM, pelayanan di kampus, di unit pelayanan, kita melihat bagaimana MK-MK boleh ikut kelompok kecil. Mereka ikut pemuridan. Karena ada banyak hal yang sangat diubahkan dalam pemuridan. Dan itu yang kita mau. Teman-teman, persevere, bertekun. Mari tekun memperhatikan AK kamu. Mari tekun mendoakan AK kamu, PK kamu, jemaatmu yang sedang kau layani pada saat ini. Juga tekun dalam berpengharapan di dalam Tuhan. Kau secara pribadi, kamu secara pribadi kepada Tuhan. Mengerjakan pelayanan ini. Tekunlah. Amin, kita berdoa. Tuhan, sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang boleh terus mengingatkan kami. Untuk apa kami ada di tempat ini, untuk apa kami mengerjakan panggilan kami. Tuhan, terima kasih. Biarlah kasih setiamu, anugerah-Mu boleh memimpin kami pribadi, lepas pribadi yang ada di tempat ini, untuk boleh bertekun seperti apa yang Engkau kehendaki, yang dilakukan oleh Paulus ya Bapa. Tuhan, ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Atas kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Saat ini kita akan berjam doa. Teman-teman sudah dapat prayer card tadi kan masing-masing? Teman-teman boleh membaca dulu apa yang menjadi topik doa di prayer card kita masing-masing. Kita akan berjam doa dengan topik doa yang ada di prayer card kita masing-masing. Sebelum kita berjam doa, kita bernyanyi Bila Kau Rasa Gelisah di Hatimu. Bila
Amin. Saat ini kita akan berjam doa kelompok. Teman-teman boleh memilih 3 orang teman. Satu kelompok terdiri dari 3 orang, tapi dari unit pelayanan yang berbeda-beda. Teman-teman dipersilahkan. Ya, teman-teman, saat ini kita akan berjam doa keliling. Teman-teman boleh melihat ada topik doa yang tertempel di sebelah kiri, kanan, dan ada juga di sebelah sana. Saat ini kita akan berdoa untuk negara-negara dan topik doa yang ada tertempel. Jadi teman-teman boleh mendoakannya lebih dari satu, boleh dimulai dari sebelah sini, sebelah kanan, dan di belakang. Kepada teman-teman dipersilakan untuk berjam doa keliling. Kita telah diisi kebenaran firman Tuhan sebagai orang-orang yang telah percaya dan orang-orang yang telah hidup dalam pelayanan. Mungkin banyak kesulitan, banyak penderitaan yang sudah kita alami perihal mengikut Kristus. Banyak hal yang harus kita tinggalkan. Namun, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesulitan yang sedang kita hadapi, mari kita memikirkan strategi di tengah unit pelayanan kita masing-masing. Mari mengerjakan setiap pelayanan kita dengan penuh sukacita, karena kehidupan yang lebih baik telah dijanjikan Allah kepada kita. Karena itu, kita memerlukan ketekunan, dan marilah tekun dalam mengerjakan setiap proses kita. Mari nyatakan komitmen kita di hadapan Allah kita dengan bernyanyi, Tuhan inginkan setiap anak-anaknya. Teman-teman yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri, dan di akhir saya undang Kak Arta untuk menutup ibadah kita. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk ibadah jam doa World Student Day yang boleh kami lakukan pada hari ini. Biarlah ibadah jam doa kami ini menyenangkan hati Tuhan. Dan sepulang dari tempat ini, biarlah kami boleh terus bertekun mengerjakan pelayanan kami, baik di
manapun kami berada ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk semua yang terlibat dalam ibadah hari ini. Terima kasih kepada setiap pelayan acara, mulai dari MC, pemusik, dan setiap panitia yang mempersiapkan acara ini. Kiranya Allah terus memakai mereka lebih lagi dan menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah dunia. Terima kasih untuk semua kami yang boleh hadir. Kiranya Tuhan menolong mereka bersuka cita senantiasa dan terus bertekun apapun yang sedang mereka lakukan. Berkati mereka di dalam studinya ya Tuhan. Berkati mereka di dalam pertemanannya. Dan berkati setiap keluarga mereka ya Bapa. Sungguh ya Allah, mempercayakan pelayanan mahasiswa sekota Medan dalam anugerah dan kasih Tuhan. Mari saat ini kita sama-sama berdoa dengan doa yang telah diajarkan Yesus kepada murid-muridnya.